Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Hadi Umri Lubis NIM 18 140178. Saya akan menjelaskan tentang infrastruktur IT. Pertama itu definisi infrastruktur IT dapat didefinisikan sebagai sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi platform bagi aplikasi sistem informasi tertentu di dalam perusahaan yang terperinci. Struktur IT mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Terus layanan infrastruktur IT itu ada layanan platform komputasi. Jadi dia digunakan untuk menyediakan layanan menghubungkan antara tenaga kerja dengan pelanggan atau pemasok atau yang lainnya. Selanjutnya layanan telekomunikasi yang menyediakan data, suara, dan konektivitas video. Selanjutnya layanan pengaturan data yang menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Selanjutnya layanan perangkat lunak aplikasi. Itu termasuk layanan perangkat lunak online. Dia menyediakan kemampuan ke seluruh perusahaan seperti perencanaan sumber daya perusahaan dan lain-lain. Selanjutnya manajemen fasilitas fisik. Manajemen fasilitas fisik itu mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan pengolahan data. Selanjutnya itu layanan manajemen TI, layanan standar TI, layanan pendidikan TI, dan layanan pelatihan pengembangan TI. Selanjutnya ada komponen infrastruktur IT. Komponennya itu ada 7, internet, hardware, sistem aplikasi, aplikasi enterprise, network telekomunikasi, konsultan, integrator sistem, dan manajemen penyimpanan data. Sebenarnya evolusi infrastruktur IT dari tahun 1950 sampai tahun 2007. Infrastruktur IT di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih 50 tahun dalam platform komputasi. Tema tersebut adalah mesin akuntansi elektronik, mainframe umum, komputasi mini, PC, jaringan, client server, dan komputasi plus internet. Jadi berikut ada periodenya. Pertama, mainframe keperluan umum, komputer mini, periode komputer pribadi atau PC, atau terus periode client atau server tahun 1983, kemudian periode komputasi internet perusahaan tahun 1992, dan periode komputasi awan atau cloud dan mobile 2000 sampai sekarang. Ini berikut ada evolusi infrastruktur IT. Gambarnya sedikit buram. Selanjutnya ada tren platform perangkat keras. Pertama itu quantum computing, mengacu pada suatu teknologi yang sedang berkembang yang bisa meningkatkan kemampuan pemrosesan secara dramatis dengan kemampuannya untuk berada dalam lebih dari satu keadaan pada saat yang bersama. Selanjutnya konsumerisasi teknologi, suatu aspek konsumerisasi TI di mana teknologi informasi yang pertama kali muncul di pasar konsumen menyebar ke dalam organisasi bisnis. Kemudian itu virtualisasi, dia itu proses penyajian perangkat sumber daya komputasi seperti daya komputasi data penyimpannan data. Kalau di sini menata sumber daya komputasi sehingga penggunaannya tidak dibatasi oleh konfigurasi secara fisik atau lokasi geografik. Selanjutnya cloud computing atau komputasi awan. Perusahaan dan individu memperoleh kemampuan komputasi dan perangkat lunak sebagai layanan melalui suatu jaringan termasuk internet, bukan dengan membeli atau menginstal perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer mereka. Selanjutnya ada multiprosesor, mikroprosesor yang memiliki 2 atau lebih processing core untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya green computing atau komputasi hijau, mengacu pada praktik dan teknologi untuk menghasilkan, menggunakan, dan membuang perangkat keras teknologi informasi untuk menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya tren platform perangkat lunak
Itu ada open source software, dihasilkan dan dipelihara oleh komunitas global terdiri dari programmer dan bisa diunduh secara gratis. Terus Java, sistem informasi independen. Terus HTML5, bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, suara ditempatkan pada halaman web, dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman web dan objek lainnya. Selanjutnya web service, merujuk pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar yang saling bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Sebenarnya manfaat infrastruktur IT bagi perusahaan itu ya pembangunan teknologi seperti ini, pembangunan teknologi informasi komunikasi pada suatu perusahaan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan sumber daya atau dimiliki oleh organisasi tersebut. Terus aplikasi TI pada perusahaan organisasi menjadi landasan bagi berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Begitu juga dengan sistem operasi dan basis data yang ada di aplikasi perusahaan tersebut. Aplikasi bersifat dasar merupakan aplikasi TI yang akan dipakai dalam segala urusan dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Misalnya sistem atau aplikasi akuntansi, keuangan, sistem pengajian, dan serta lain sebagainya berkaitan pada sumber pada perusahaan. Manfaat infrastruktur IT di bidang pendidikan juga ada berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh atau distancing learning. Kemudian untuk menyelenggarakan pendidikan terbuka dan jarak jauh perlu dimasukkan sebagai strategi utama. Sharing research bersama antar lembaga pendidikan, latihan dalam sebuah jaringan, terus perpustakaan dan instrumen pendidikan lainnya atau guru seperti guru laboratorium berubah menjadi fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif seperti CD-ROM, multimedia, dan pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan video. Terima kasih, mungkin ini saja penjelasan dari PowerPoint saya. Bila Taufiq wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.